Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu bapak, saudara-saudara pendengar yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini Allah masih karuniakan kepada kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita puasa di bulan Ramadan pada tahun 1444 Hijriah ini. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada ajaran yang mulia dan agung ini. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ramadan Syahrus Sabr, Ramadan bulan kesabaran. Sebahagian ulama atau umat Islam menjuluki bulan Ramadan ini adalah dengan bulan sabar. Kenapa demikian? Karena sekalipun tidak dijelaskan, barangkali kita langsung paham bahwasanya memang di sepanjang bulan Ramadan ini kita butuh kesabaran-kesabaran untuk menunaikan kewajiban kita. Salah satu contohnya yang paling penting adalah ketika kita di luar bulan Ramadan bebas makan, di bulan Ramadan ini kita harus menahan keinginan kita tersebut, dan tidak akan bisa kita menahan keinginan kita tanpa adanya sifat sabar di dalam hati kita. Oleh karena itu, dalam sebuah ayat yang sering kita dengar, Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Sebagian ahli ilmu, ulama mengatakan makna sabar di sana adalah as-saum, puasa. Jadi minta tolonglah kepada Allah dengan puasa dan salat. Sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang bersabar. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya hal itu merupakan hal yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sekarang kita lihat kalau kita mendengar kata-kata sabar itu, biasanya yang paling pertama terpikirkan oleh kita, yang langsung masuk ke dalam file kita adalah terbayangkan tentang musibah. Makanya ayat-ayat yang paling terkenal tentang kesabaran itu adalah ayat tentang musibah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti kalian akan diuji oleh Allah dengan apa? Rasa takut, kekurangan harta, kemudian kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Kemudian beri berita gembiralah orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar dimaksud? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang yang apabila dia ditimpa musibah, dia mengatakan
sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini selalu yang kita bayangkan kalau mendengar kata-kata sabar, yaitu ditimpa musibah berupa rasa takut, kematian, kemudian penyakit, ya, kebakaran, dan hal-hal yang semacam itu. Padahal makna dari sabar itu atau hal yang harus kita sabari itu sangat luas sekali. Ya, ini baru secuil atau sebahagian kecil daripada sabar yang harus dirasakan oleh setiap manusia di dalam ujian kehidupan ini. Ada lagi makna sabar atau hal yang perlu kita sabari yang lebih luas daripada itu. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana Rasul-Rasul dulu atau orang-orang soleh dulu bersabar di dalam menjalankan dakwah sehingga sampai kepada umat manusia. Itu yang dilalui oleh Nabi Nuh dulu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah mengatakan, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya Rasul-Rasul ulul azmi sebelummu. Ya, bagaimana dia sabar? Tidak pernah tergoyangkan, tidak pernah dia berputus asa dalam menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. Sebagaimana Nabi Nuh 950 tahun berdakwah siang dan malam tanpa henti, tak ada hari libur. Tapi wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit orang saja. Ya, tapi Nabi Nuh tak pernah berputus asa. Ini makna sabar yang paling tinggi justru. Ya, sabar di dalam menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Kemudian khusus kita di bulan Ramadan kita akan menemukan hal-hal yang wajib kita sabari. Yang pertama sekali adalah tentu saja sabar di dalam menahan hawa nafsu, gejolak keinginan-keinginan. Ya, biasanya orang makan di siang hari dengan seenaknya, ya, bergaul suami istri dengan halal, tidak ada masalah. Tetapi pada kali ini sepanjang bulan Ramadan itu semuanya dilarang mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Hal ini tak akan mungkin bisa dilakukan kecuali ada rasa sabar di dalam hati kita, dan sabarnya itu didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya itu bukanlah perkara percuma, akan diberikan oleh Allah pahala yang besar nanti di akhirat, ya. Dan sabar terhadap syahwat ini akan kita alami sepanjang hidup kita sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Bukan di dalam masalah di dalam bulan Ramadan saja, ya, dalam bulan Ramadan ada kekhususannya. Kita menahan syahwat dari yang halal sekalipun, bahkan apalagi yang haram. Oleh karena itu seseorang yang dia terbiasa atau sudah terlatih di bulan Ramadan untuk menjadi orang yang sabar, maka hendaknya setelah selesai bulan Ramadan dia juga akan bersabar terhadap syahwat-syahwat dunia yang tidak dihalalkan untuk dia, ya. Yang dia di bulan Ramadan yang halal saja dia mampu untuk mengendalikan diri atau menjauhkan diri darinya, apalagi dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak bisa kita bayangkan betapa Nabi Yusuf alaihissalam merupakan seorang yang sabar luar biasa, ya. Dia seorang yang diberi oleh Allah segala kelebihan, ya, ketampanan wajah, kemudian kegagahan tubuhnya, kemudian dia berada di tempat yang terbuka untuk melakukan segala maksiat, di mana orang pada waktu itu dia tidak mempunyai rasa ghirah atau laki-lakinya orang yang dayus. Tidak ada masalah bagi dia istrinya dipegang oleh orang, berjalan dengan orang, atau berdua-duaan berkhalwat dengan seorang anak muda, ya. Kemudian juga Nabi Yusuf jauh dari keluarganya, dari orang-orang yang disegani. Maka orang biasanya dalam kondisi seperti ini dia tak akan segan-segan untuk melakukan dosa. Kenapa? Kalaupun ketahuan dia melakukan perbuatan dosa, tidak ada orang yang akan mencelanya, ya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan kekuatan imannya dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala bersabar di dalam mempertahankan kehormatan dirinya, terjauh dari syahwat-syahwat yang tidak diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
jangankan dia akan jatuh ke sana, muncul pun di dalam hatinya tidak ada syahwat yang tak benar itu. Kenapa? Karena dia dari awalnya memang tidak mengizinkan hal tersebut muncul, godaan-godaan setan itu tidak dibiarkan untuk bercokol di dalam hatinya, sehingga begitu besarnya godaan yang dilancarkan oleh setan berbentuk manusia, ya, atau perempuan-perempuan yang menggoda dia. Nabi Yusuf bisa mempertahankan diri. Makna seperti inilah yang harus kita hidupkan di dalam Ramadan ini, dalam puasa kita, sehingga Ramadan menjadi syahrus sabar dalam menahan diri menghadapi gejolak hawa nafsu atau syahwat kita. Kemudian yang kedua adalah sabar menahan maksiat, ya. Ini juga adalah suatu perjuangan yang sangat sangat luar biasa. Maksiat ini betul-betul hal yang dilarang oleh Allah. Tetapi kalau syahwat tadi belum tentu semuanya dilarang. Makan dan minum, bergaul suami istri, ini adalah sesuatu yang halal. Tetapi di bulan Ramadan dilarang pada siang harinya. Kalau ini menghadapi maksiat yang betul-betul yang walaupun malam atau siang di bulan Ramadan atau kemanapun kita tidak ada pelampiasannya, ya, seperti godaan untuk melakukan perbuatan judi, ya, apalagi pada akhir-akhir ini. Bukan saja orang berjudi seperti kalau dulu harus pergi ke hutan bersembunyi-sembunyi, sekarang orang cukup dengan handphonenya saja bisa berjudi secara online begitu, ya. Kadang-kadang daya tarik dorongan-dorongan maksiat seperti ini, ya, sangat kuat kepada diri seseorang. Di tengah-tengah pergaulan dengan orang lain ada tarikan untuk mencoba ini dan itu, yang semuanya itu adalah maksiat. Maka baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan sebenarnya kita harus memperjuangkan diri supaya jangan terjatuh kepada bagaimanapun bentuknya maksiat, mulai daripada yang kecil sampai yang paling besar. Oleh karena itu secara khusus di bulan Ramadan, yang halal saja dihentikan, apalagi dari yang haram. Dan juga ibu bapak yang dimuliakan Allah, jangan kira bahwasanya maksiat itu hanyalah kadang-kadang yang kita bayangkan maksiat itu berzina, kemudian mabuk, narkoba, kemudian berjudi dan hal-hal seperti itu. Lewat di depan kita banyak maksiat-maksiat yang tidak kita sadari, memandang hal sesuatu yang tidak diredhoi oleh Allah melalui ini nih, alat yang sering kita gunakan, yang selalu ada di tangan kita, atau ketika kita bertemu dengan teman begitu, lidah kita tanpa sengaja menceritakan orang lain, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita lebih berhati-hati lagi agar di luar bulan Ramadan kita betul-betul terbiasa meninggalkan maksiat ini, ya. Dan kita menjadi orang yang sangat sensitif dengan maksiat. Kalau dulu maksiat kita adalah maksiat yang besar-besar, baru kita anggap maksiat, sekarang di bulan Ramadan sampai yang terbetik di dalam hati pun kita akan jaga sebaik-baiknya, agar dia jangan kian kemari membayangkan, menghayalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah bukan menyaksikan yang zahir saja, yang batin pun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Kemudian berikutnya sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang sangat penting sekali ketika di bulan Ramadan ini kita tingkatkan, ya. Kalau masalah syahwat dan maksiat kita itu sudah menyadari bahwa itu harus kita hentikan dan kita jauhi dengan sabar. Namun kadang-kadang dalam ketaatan orang tidak merasakan bahwa dia di sana harus ada sifat sabarnya. Ya, seperti apa? Tentu saja pertama sekali adalah kesabaran menunaikan yang wajib-wajib terlebih dahulu. Bersabar di dalam puasa itu sendiri. Bersabar menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, bagi orang yang mungkin dia belum terbiasa dengan sholat sebelum bulan Ramadan, ya, ini adalah merupakan beban berat. Tetapi bagi orang yang sudah terbiasa dari semenjak kecilnya barangkali, apalagi dari semenjak kecilnya, maka terasa ringan bagi dia. Namun untuk yang ini, ya, orang yang belum terbiasa
umpamanya untuk mengerjakan sholat, apalagi ditambah dengan berjamaah di masjid, ini perlu perjuangan yang luar biasa, yaitu kesabaran di dalam taat menjalankan yang wajib-wajib. Nah, setelah itu kita bersabar melatih diri kita untuk menjalankan hal yang disunah-sunahkan, sehingga amal ibadah kita bukan yang wajib-wajibnya saja, tapi ada tambahan-tambahannya. Seperti apa? Tarawih di malam hari, ya, di hari pertama, kedua, ketiga begitu semangatnya, tetapi setelah itu godaan duniawi menjadikan kita tidak sabaran dalam menjalankan ketaatan ini. Ya, bagi orang yang dia menyadari hal ini, ya, sabar di dalam ketaatan itu merupakan tuntutan kepada diri setiap pribadi muslim, maka dia akan berusaha sholat tarawih setiap malam. Tidak mesti harus ke masjid setiap malam, tetapi yang penting melaksanakan sholat tarawih setiap malam, ditambah dengan witir, kemudian tahajud di penghujung malam sebelum dia sholat makan sahur, kemudian juga beristighfar sebelum datangnya waktu subuh, kemudian mungkin tilawah Al-Quran yang ini perlu perhatian serius, ya, dan mengorbankan waktu untuk itu, bukan lebih-lebih waktu saja, betul-betul dialokasikan waktunya, dan terus mungkin sholat duhanya dan yang lain-lain. Apalagi kesabaran mungkin dalam ketaatan berbentuk malia, harta, mengeluarkan sebahagian penghasilan yang kita dapatkan atau harta yang kita miliki. Ini tidak akan mudah kecuali bagi orang yang mempunyai sifat sabar, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, oleh karena itulah apa dikatakan Rasulullah, saumu syahri sabri wa salasatu ayyamin min kulli syahrin saumud dahri. Puasa di bulan sabar. Rasulullah menjuluki Ramadan ini dengan bulan sabar, ya. Puasa di bulan sabar ditambah 3 hari pada setiap bulan, itu sama artinya orang puasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena kan 1 amal ibadah dibalasi sekurangnya di sisi Allah dengan 10 kali lipat. Jadi kalau dia puasa 30 hari ditambah 3 hari setiap bulan, itu berarti sudah menjadi 36 hari, ya. Maka sama artinya dia berpuasa sepanjang tahun. Kenapa? Hari dalam 36 dikali 10 sama dengan 360. Dalam setahun Hijriah itu kurang lebih 360 hari. Nah, jadi orang seperti ini sudah mengerjakan puasa seolah-olah sepanjang tahunnya puasa terus. Tapi yang penting di dalam hadis ini kita ingin ungkapkan, yaitu Rasulullah menjuluki puasa bulan Ramadan dengan syahrus sabri, bulan kesabaran, ya. Kenapa? Karena untuk beramal di bulan tersebut butuh kesabaran. Sabar di dalam berpuasa menahan gejolak syahwat, bersabar untuk meninggalkan maksiat-maksiat mulai dari yang kecil sampai yang besar, kemudian sabar di dalam melakukan ketaatan-ketaatan, berpindah dari suatu ibadah kepada ibadah berikutnya, dari suatu ketaatan kepada ketaatan berikutnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai contoh kita dulu, Nabi Daud, ya, ya'malu ala Daud syukra, beramallah kalian wahai keluarga Daud dan bersyukur kepada Allah. Bagaimana, ya, kalau kita baca sejarahnya, Nabi Daud itu puasa sehari berbuka sehari, berpuasa sehari berbuka sehari, begitu sepanjang umurnya. Kemudian di malam harinya kata Rasulullah, salat yang terbaik itu adalah salat Daud, ya, dia tidur setengah malam, kemudian dia bangun sepertiganya, dan dia tidur lagi seperenamnya. Begitu seumur hidupnya. Ini betapa sabarnya Nabi Daud dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, kesabaran dalam taat ini tak akan bisa instan kita peroleh, tetapi dia merupakan perjuangan seumur hidup, ya. Maka kita buktikan, ya, kita praktekkan dan kita latih dengan sebenar-benarnya di bulan Ramadan ini, agar kita orang yang bisa menjadi sabar di dalam mengendalikan syahwat, menjauhi maksiat dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, selain kita bersabar di dalam ditimpa musibah.
dengan segala macam variasinya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, barangkali untuk kesempatan kali ini itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat kepada diri kita agar kita lebih baik dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ke depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.